Shalom. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara pagi hari ini di minggu terakhir, minggu kelima ya, di bulan Juni ini kita bisa datang beribadah di rumah Tuhan. Tentunya beda kalau ibadah di minggu pertama dan minggu terakhir. Saya memantau dari sini ya, kalau saya pantau minggu pertama kita banyak yang datang. Tapi kalau minggu-minggu terakhir, ya puji Tuhan, haleluya, lebih banyak yang datang. Ya, minggu pertama semangat datangnya, cepat-cepat datangnya. Di minggu-minggu terakhir berlambat-lambat ya. Jadi maksud saya dalam Tuhan tidak terpengaruh maksud saya ya, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun. Cinta kepada Tuhan tidak bisa diganggu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya kita hari ini sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tentunya kita ya sudah sering mendengar berita-berita ya. Ya, saya akan menyampaikan tentang berita-berita dulu ya. Ini khotbah agak-agak sejarah gitu atau khotbah sejarah ya. Ada kaitan nanti di Timur Tengah. Dalam Matius 16 ayat 2 sampai 3, Bapak Ibu, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus bilang, tanda-tanda alam engkau tahu. Awannya kalau mendung, nanti hujan. Kalau matahari cerah, nggak ada hujan. Tanda-tanda itu engkau tahu. Tapi tanda-tanda zaman engkau tidak tahu. Hal ini jangan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita sering mendengar berita-berita di televisi dan kita amati dengan baik-baik. Jangan katakan semuanya serba kebetulan. Semuanya berita-berita tersebut sudah ada suatu tanda-tanda menuju kepada akhir zaman. Jadi kalau kita anggap, perang di sana Pak, biasa-biasa aja, nggak ada pengaruh dengan iman saya. Itu namanya Bapak Ibu Saudara sudah salah. Peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian di Timur Tengah Bapak Ibu Saudara ini menunjukkan tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Yesus mau datang. Katakan amin. Maka judul topik kita pada hari ini yaitu konflik di Timur Tengah menuju harpazo. Mungkin kalau ditanya bagi kita yang awam, apa itu harpazo? Nanti ada penjelasannya. Konflik di Timur Tengah menuju harpazo. Di tanggal 13 Juni 2025 baru-baru ini terjadilah perang. Ya. Perang yang sangat menakutkan sebenarnya karena ini bisa menimbulkan cikal bakal perang dunia. Puji Tuhan sekarang hal-hal ini belum terjadi ya. Karena ini akan melibatkan berbagai negara. Jadi konflik yang ada di Timur Tengah, peperangan di Timur Tengah ini menunjukkan, mengarahkan kita kepada harpazo. Harpazo itu dalam bahasa Yunani artinya mencabut, mengangkat. Ya, ini diangkat harpazo. Saya cabut bunga ini, itu harpazo. Harpazo ini maksud secara teologis Alkitabiah itu adalah hari pengangkatan. Ya. Jadi maksudnya harpazo di sini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Maka terjadilah perang demikian Bapak Ibu Saudara supaya kita mengerti mengapa terjadi peperangan di Timur Tengah. Ini agak pelan-pelan saya menyampaikan karena tentunya masih ada tingkat kita level SD, SD enggak ada ya, SMP, SMA dan
sarjana, bahkan orang tua dan sebagainya. Saya cukup menggunakan bahasa sederhana aja, sederhana. Nah, ini merupakan jam profetik. Ya. Konflik di Timur Tengah itu merupakan jam profetik. Jam ya, saya kasih ilustrasi jam. Seandainya Yesus datang, seandainya kita nggak bisa menentukan Yesus datang tanggal 12 bulan 12 2025. Kita nggak bisa tentukan. Ya, kalau saya berani katakan Yesus datang tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Nah, itu sudah sesat ya. Yesus gak akan datang demikian. Jadi maksudnya jam profetik ini Bapak Ibu Saudara, konflik yang terjadi di Timur Tengah menunjukkan jam profetik. Sesuatu profetik itu artinya suatu nubuat yang akan terjadi. Contoh, kalaulah Yesus datang jam 24.00, anggaplah jam 24.00. Dengan situasi akhir zaman ini, mungkin saja kita sudah masuk jam 21.00. Nah, kira-kira begitu, ya. Karena satu persatu akan digenapi. Satu persatu akan digenapi. Dan inilah disebut sudah di ambang pintu. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Kalau kita baca di pasal 24 sampai habis, begitu banyak tanda-tanda yang dimaksud tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi tanda yang sering kita perhatikan Bapak Ibu Saudara adalah deru perang. Deru perang ini mungkin kita anggap, Pak, sudah terjadi deru perang pertama, perang dunia pertama, kedua, dan akan menyusul perang dunia yang ketiga. Karena Alkitab ada mengatakan perang Harmagedon. Alkitab juga ada menerangkan perang Gog dan Magog. Ini akan terjadi. Kapan waktunya? Tunggu jam profetik di Timur Tengah. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya. Itu jam. 1 jam tergenapi. 1 jam tergenapi. 1 jam tergenapi. Anggaplah kita bilang jam 21. 1 jam lagi nanti tergenapi. Sudah jam 22. 1 jam digenapi. Sudah jam 23. 1 jam akan digenapi. Maka Tuhan Yesus akan datang. Itu maksudnya jam profetik. Walaupun dilarang keras bagi orang percaya membuat satu ramalan, tanggal, waktu, bulan, dan sebagainya. Karena ada yang berani mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus datang pada tahun 2030. Ada yang berani, pakar-pakar, gak tahu saya ini pakar dari mana, tapi mereka punya suatu perkumpulan, perhimpunan, persekutuan. Mereka buat namanya peta zaman. Karena COVID ini merupakan peta zaman cikal bakal antikris. Sekarang kita dianggap sudah zaman antikris. Cikal bakalnya sudah. Karena dianggap vaksinasi itu antikris. Mereka berani. Nah, di tahun 2030 Yesus datang. Dari sudut pandang teologis Bapak Ibu Saudara, siapa yang berani mengatakan belum waktu harinya, tapi sudah berani mengatakan Yesus datang pada tahun 2030, itu namanya dari simbolis, itu namanya penyesatan. Alkitab kan jelas mengatakan tak seorang pun tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu, anak tidak tahu. Masa saya melebihi Yesus? Jadi tidak seorang pun tahu ya hari dan waktunya. Nah, mengapa kita mengarahkan kepada Timur Tengah? Karena di Timur Tengah ada suatu bangsa yang diberkati. Inilah jamnya. Inilah namanya jam profetiknya. Ada satu bangsa di Timur Tengah. Bangsa tersebut adalah betul-betul secara sudut pandang Alkitab
bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Siapakah dia? Negara mana itu? Bangsa apa itu? Kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Saya baca Kejadian 35 ayat 10. Supaya kita tahu ya, artinya bangsa ini merupakan pusatnya nubuat tentang tanda akhir zaman. Dalam Kejadian 35 ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Satu-satunya bangsa yang diberikan nama cuma bangsa Israel. Nama Indonesia bukan Allah yang memberi. Nama Indonesia adalah hasil musyawarah bersama-sama bangsa Indonesia. Maka terjadilah negara atau bangsa Indonesia. Seluruh bangsa-bangsa yang di dunia ini, kalau dihitung secara persennya 99,9999%, semua nama tersebut bukan Allah yang buat, manusia yang buat. Tapi satu-satunya bangsa yang menunjukkan tanda profetik, bangsa yang betul-betul diberikan nama dari Allah itu sendiri adalah siapa? Bangsa mana? Israel. Kalau saya katakan siapa? Dari Yakub. Yakub bergumul dengan Allah, menang, maka Allah mengatakan namamu bukan Yakub lagi, tapi namamu Israel. Israel ini menunjukkan suatu himpunan yang besar. Kalau Yakub menunjukkan secara personal, tetapi kalau Israel menunjukkan suatu bangsa, maka janji itu diberikan pertama kali mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka dikatakan Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara memberkati Bapak Ibu bangsa Israel, maka Bapak Ibu saudara akan diberkati. Itu janji Tuhan. Pak, itu kan dulu. Itu dulu Pak, perjanjian lama. Allah berjanji untuk selama-lamanya bangsa ini diberkati. Siapa yang memberkati engkau? Yakub. Ya. Bukan raja ya, Bileam mencoba-coba mengutuk bangsa Israel. Enggak bisa. Kutuk itu dilemparkan kutuk, cus. Yang datang berkat. Kalau saya mengutuki bangsa Israel, maka bangsa Israel diberkati. Enggak pernah kutuk itu jatuh kepada bangsa Israel. Dalam bentuk namanya rudal, hus, tung, lenyap kutuk itu. Kutuk lagi, lempar lagi kutuk, cus, pum, gak kena kutuk itu bagi bangsa Israel. Kalau kita memberkati Israel, maka kita pun diberkati. Ini janji Tuhan, Kejadian 12 ayat 3. Jangan sampai terlontar kata kita mengatakan begini, lenyapkan Israel, hapuskan dari peta bumi. Itu bahasa-bahasa kutuk. Tak diberkati orang yang mengucapkan itu. Bangsa apapun membilang begitu, tidak ada kata berkat. Siap nanti mendatang kutuk. Kau kutuk bangsa itu, maka kutuk itu akan berdatangan kepadamu. Banyak kutuk, bisa penyakit, bisa tulah dan sebagainya. Bisa kegagalan dan sebagainya. Bisa terjadi bangsa itu tidak maju-maju, bisa. Karena asik mengutuki bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, mengapa bangsa Israel menjadi pusat dari nubuatan tentang tanda akhir zaman? Yang pertama, karena Israel adalah bangsa perjanjian Allah secara khusus.
ya, bangsa perjanjian. Kejadian 17 ayat 7 sampai 8, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang sementara, gitu. Perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk sementara, untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini sudah perjanjian. Kita nggak ada istilahnya pro Hamas, pro Iran, pro Amerika, pro Israel. Nggak perlu kita pasang pro Israel, pro Amerika, pro Arab, nggak ada. Tapi kita pro firman Tuhan. Kalau saya kontra dengan firman Tuhan, maka saya melawan apa yang sudah diucapkan Allah itu sendiri kepada umatnya. Saya melawan. Enak kali mereka. Masa bangsa itu diberikan satu tanah Kanaan? Perkara besar. Maka Allah berfirman kepada Pak Astu, hai Pak Astu, tanah yang ada di tanah Melayu itu di Marelan, itu menjadi milikmu. Kalau Allah berfirman. Tapi kalau saya rampas tanah Melayu di sana di Marelan, saya pencuri, saya disebut penjajah. Kalau saya mengambil tanah bukan tanah saya disebut penjajah. Tapi kalau Allah berfirman, hai Pak Astu, aku utus engkau ke tanah Melayu yang ada di Marelan, maka tanah Melayu itu kau tempati, itu menjadi milikmu turun temurun. Ya, saya harus ambil karena Allah berfirman. Begitulah bangsa Israel. Kalau ditanya orang-orang non yang percaya kepada Yesus atau non Kristen, ditanya di mana tanah air bangsa Israel? Oh, nggak ada tanah bangsa Israel, tanah air nggak ada. Segampang itu mereka mengatakan. Jadi dari mana mereka lahir? Dari mana keberadaan mereka? Kan perjanjian, bangsa perjanjian dari Abraham, Ishak, Yakub. Mau diputuskan Yakubnya, mau diputuskan Israel, yang nggak bisa. Berkat Abraham itu kekal sampai selama-lamanya. Arti selama-lamanya ini kita berada bernapas di bumi ini. Bukan maksudnya nanti di surga Pak ada tanah Israel, bukan. Selama-lamanya menjadi milik tanah Kanaan itu, milik negeri bangsa Israel, maka disebut tanah air Israel. Jadi Alkitab tegas mengatakan Israel nggak pernah menjajah, tapi Israel mau ngambil tanahnya sendiri sesuai dengan perjanjian dari Allah kepada Yakub, dari mulai Abraham, Ishak dan Yakub. Ini makanya menjadi pusat profetik tanda akhir zaman. Kita lihat selanjutnya, yang alasan kedua. Karena Yesus sendiri mengatakan tanda akhir zaman dengan Yerusalem dan Israel. Ya. Dalam Lukas 21, 20 sampai 24, ini disingkat. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung tentara, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa asing sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dinubuatkan. Suatu hari kelak bangsa Israel akan dikepung, akan diinjak-injak, dan dikatakan lagi bangsa asing sampai genaplah zaman bangsa itu. Ini sudah diberitahu Yesus tentang profetik bagi bangsa Israel. Yang ketiga, karena nubuatan perjanjian lama tentang akhir zaman selalu melibatkan Israel. Dalam perjanjian lama, ya. Dalam Yeskiel 38 ayat 39, perang Gog Magog ada Israel di situ. Dalam Zakaria 12 sampai pasal 14 juga ada Israel di situ. Yoel 3 ayat 1 sampai 2
juga bangsa Israel ada terlibat di situ. Tentang Daniel 9 ayat 24 sampai 27 juga ada tentang Israel di situ. Semua itu menunjukkan dunia akan berfokus pada Israel di penghujung zaman. Yang keempat, karena kedatangan Yesus yang kedua kali terkait langsung dengan pertobatan Israel. Roma 11 ayat 25 sampai 26, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk, dan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Kalau Bapak Ibu nanti mendengar tentang Israel, banyak yang bertobat, banyak yang percaya kepada Yesus. Ini penggenapan Roma 11 ayat 25 sampai 26. Ini menunjukkan hari-hari semakin dekat, jam profetik semakin dekat. Memang banyak juga bangsa Israel, orang Yahudi sudah percaya kepada Yesus. Tapi jumlah persennya masih minoritas. Jangan katakan bangsa Israel itu mayoritasnya Kristen, bukan. Ya, bangsa Israel itu mayoritasnya Yahudi. Ada juga Islam, ada juga Nasrani, ada juga Kristen. Jadi warga penduduk Israel itu sudah berbagai agama, pendatang. Saya orang Arab, pendatang masuk ke negara Israel. Saya pindah warga, maka saya orang Arab berwarga negara Israel. Adakah itu? Ada, banyak di Israel. Orang Arab tapi bangsa Israel, orang lain juga tapi bangsa Israel ada. Tapi maksud saya, mayoritas bangsa Israel adalah orang Yahudi. Alkitab bercerita mengatakan nubuatan ini, suatu hari kelak banyak bangsa Israel akan membuka hati dan percaya kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini profetik jam, waktunya akan datang Tuhan kita Yesus. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara. Karena Israel ini adalah bangsa yang terpilih, yang sudah dipilih Tuhan dalam perjanjian lama sampai sekarang. Jangan katakan, oh sampai perjanjian lama aja Pak, enggak. Sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, tentunya, kalau Bapak Ibu baca perjanjian lama, tentunya banyak pihak-pihak bangsa tidak suka keberadaan bangsa ini, Israel. Banyak. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita akan perhatikan peristiwa rentetan tentang rencana pembinasaan bangsa Israel. Ingat, bangsa Israel tidak akan bisa binasa karena memang sudah ada perlindungan khusus daripada Tuhan. Di ayat yang mengatakan demikian, Mazmur 83 4 sampai 5, ayat 4 sampai 5, mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Ini sudah dinubuatkan bahwasannya bangsa Israel akan dibinasakan oleh bangsa-bangsa lain. Kita lihat sejarahnya, mulai daripada kejadian pertama Mesir. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dari urutan perjanjian lama sampai sekarang kita lihat di Mesir, ya, pada tahun sebelum Masehi itu ada 1546 ya. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, anak-anak kecil yang baru lahir, ya, di bawah 5 tahun itu dibunuh. Ini artinya pelenyapan, rencana, itu di Mesir. Yang kemudian Amalek di tahun 1446 sebelum Masehi, serangan untuk memusnahkan Israel, ya, diserang, ada maksud besar. Kemudian Asyur, yang ketiga, Asyur menaklukkan Israel. Itu juga banyak pembunuhan yang terjadi. Kemudian yang keempat, Babel menghancurkan Yerusalem. Ini juga banyak bangsa Israel yang mati, dilenyapkan maksudnya.
dengan niat supaya dilenyapkan. Kemudian Haman di Persia. Persia itu sekarang Iran ya. Di tahun 479 sebelum Masehi. Kalau saudara baca kitab Ester di schedule kita, saya sudah tamat baca Ester, memang ya Israel mau dilenyapkan, bahasa istilahnya genosida ya, mau dilenyapkan. Itu suatu rencana Haman. Ingat ya, Haman berusaha mengutuk Israel tetapi tidak berhasil. Akibat kutukannya itu kembali kepada dia, malah dia yang digantung. Dia bermaksud buat gantung untuk Mordekai, ternyata tempat untuk gantungan itu kembali untuk dia. Dia berusaha mengutuki bangsa Israel, dia berusaha melenyapkan bangsa Israel, berdampak kepada mereka sendiri yang membuat itu. Itu. Kemudian Roma di tahun 70 Masehi, Bait Allah kedua dihancurkan. Ini tahun 70. Ya. Jadi bangsa Israel itu tinggal di tanah airnya, tapi dijajah, tinggal tanah airnya dijajah, mau dilenyapkan. Demikian juga di poin ke-6, Roma melalui Jenderal Titus, terjadilah di situ pengepungan, penghancuran Bait Allah dan pembantaian. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Nazi, kalau saudara tahu perang dunia yang kedua, Nazi itu sudah membinasakan 6 juta orang Yahudi dibunuh, yang disebut Holocaust. Nazi. Yang ke-8, Liga Arab pada tahun 1947 sampai 1948 menyerang Israel, tapi gagal. Liga Arab itu artinya negara-negara yang berketurunan Arab menyerang Israel. Kemudian poin yang ke-9, perang 6 hari. Ya, di situ ada deklarasi Nasr dan sekutu mengatakan menghapus Israel dari peta. Berusaha dalam perang 6 hari. Ternyata mereka mau menyerang Israel, perang. Ternyata yang menang, Bapak Ibu Saudara, Israel yang menang. Ya, malah tambah luas tanah yang direbut Israel tersebut. Itu yang ke-9. Yang ke-10, Iran modern. Ini ada dari pandangan Ahmadinejad dan pemimpin lain menyeru menghapus Israel. Revolusi 1979 mengubah Iran menjadi Republik Islam anti-Israel. Sejak itu Teheran membangun jaringan proksi. Kalau bahasa istilah sekarang, teroris, Hizbullah, Hamas, milisi Syiah Irak dan sebagainya, untuk mengikis negara Yahudi tanpa perang konvensional, artinya tidak langsung dengan Israel tapi melalui teroris yang akan menyerang Israel. Kemudian poin ke-11, Hamas. Di situ lebih kurang 1.200 warga Israel tewas mati dalam pertempuran tersebut, dibantai baik perempuan dan anak-anak. Nah, itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12, yang sekarang, Bapak Ibu Saudara, konflik Israel dan Iran. Di tanggal 13, ya, di situ Israel menyerang, menghancurkan infrastruktur nuklir dan rudal Iran. Memang sebelumnya sudah diserang, tapi dengan maksud supaya pertahanan negara Iran tidak kuat. Nah, dan sampai sekarang masih ya, belum ada perdamaian. Dan saudara Bapak Ibu, di nubuatan poin 13, Yeskiel 38 ayat 5 sampai 7, inilah yang belum terjadi. Kalau kita kaitkan tentang perang sekarang, ini bisa penggenapan ini, bisa. Karena Persia itu Iran, Ethiopia itu Sudan atau Ethiopia, Put itu Libya atau Aljazair, Gomer itu ada Turki Barat, Bet Togarma ada Turki Timur, Armenia, Georgia, atau juga bangsa banyak lagi, bisa meliputi aliansi internasional, sekutu-sekutunya akan melenyapkan bangsa Israel. Itulah nubuatan Yeskiel 38 ayat 5 sampai 7. Mengapa menjadi jam profetik? Karena diserang Iran. Ya. Nah,
kita nggak tahu apakah ini akan tergenapi segera atau belum, ya. Saya belum berani menyatakan, tapi ini nubuatan. Nah, kemudian tentang bangsa Israel terserak ke seluruh dunia, ya. Bangsa Israel mengalami diaspora berlangsung ribuan tahun. Jadi sejak bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudara, perjanjian lama, di perjanjian baru, sampai sekarang itu masih ada diaspora. Artinya diaspora keluar dari tanah air, tanah perjanjian itu ke bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama, akibat daripada pembuangan Asyur, ya, terpencar ke bangsa-bangsa lain. Kemudian pembuangan Babel, terpencar kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian pemusnahan oleh Roma, terpencar ke bangsa-bangsa lain. Jadi memang masih banyak bangsa Israel itu tinggal di Amerika, tinggal di Jerman, tinggal entah di mana aja. Ada juga mengatakan, Pak, mungkin tinggal di Indonesia. Di mana itu? Di Samosir. Loh, itu orang Batak kan gitu kan? Gak mungkin ya kan? Ya. Ada orang mengatakan, oh, saya berdarah daging saya ini orang Israel. Nah, sampai sekarang diselidiki. Jadi kalau saya merasa keturunan Israel, udah berbangsa Indonesia, saya berhak pindah ke tanah perjanjian. Itu sudah diundang-undangkan. Siapa bangsa Israel yang terpencar-pencar boleh kembali ke tanah airnya. Ya, boleh. Nah, maka sudah berserak kemana-mana. Entah ada ke Indonesia, entah ada ke Australia, entah ada ke Singapura. Kita nggak tahu. Karena cukup lama, ribuan tahun berserak-serak bangsa tersebut. Karena kenapa berserak, Bapak Ibu Saudara? Karena bangsa Israel terkenal tegar hati, tegar tengkuk, tegar jiwa, semua tegar, semua keras kepala, keras hati dan sebagainya. Ya, menyembah berhala, datang kutuk, menyembah Tuhan, datang berkat, menyembah berhala, datang kutuk, menyembah Tuhan, berkat. Begitulah bangsa Israel, maka terserak-seraklah mereka. Dan Bapak Ibu, suatu nubuatan di Yeremia 32-37. Banyak nubuatan-nubuatan di Alkitab tentang bangsa itu akan kembali ke tanah airnya. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini, dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Dimulai tahun 1882 sampai sekarang, bangsa-bangsa Israel yang terpencar tersebut, Bapak Ibu, sedang kembali ke tanah perjanjian. Maka pada tahun 1948, tepatnya tanggal 14 Mei, deklarasi kemerdekaan Israel. Padahal Israel tidak dijajah, tapi mengambil tempat, ya, di tanah perjanjian dan memberikan deklarasi merdeka pada tanggal 14 Mei 1948. Penggenapan Yesaya 66 ayat 8, artinya dalam hitungan satu hari bangsa ini sudah lahir. Jadi tentang Israel ini kita pahami dulu, ya. Saya udah cerita dari awal, ya. Ada kaitan tentang Israel, tentang serangan-serangannya. Jadi bangsa ini kalaupun diserang nggak akan bisa. Maka konflik yang ada di Timur Tengah menuju kepada Harpazo. Sekarang kita bahas Harpazonya. Kita udah paham tanda-tandanya. Harpazo, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan parousia. Jadi kalau kita baca Lukas 21 ayat 8, ayat ini mengatakan begini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Artinya penyelamatmu Yesus sudah mau datang mengangkat kita. Maka disebut itu Harpazo. Ayat tentang Harpazo, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, saya yang hidup. Kita nggak berbicara yang mati sudah diangkat oleh Tuhan bersama-sama di Firdaus. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan. Di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apabila hal-hal ini sudah terjadi, di Lukas 21 ayat 8 berkata, maka siap-siaplah untuk diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Belum diangkat. Kenapa bilang akan? Belum sempurna. Ya, kita belum sempurna, tapi akan diangkat. Setelah sempurna, maka kita angkat. Yesus datang bersama dengan para malaikatnya, kita diangkat dan kita tidak ada lagi di bumi. Orang yang tidak sungguh-sungguh, ya, kita nggak bahas agama lain, tentu nggak diangkat. Kristen yang tidak sungguh-sungguh tentunya tertinggal. Ini ayat tentang pengangkatan. Kalau tentang parausa, dikatakan demikian. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Harpazo, parousia, ini kedua tentang kedatangan Yesus yang berbeda. Sederhananya begini, mungkin kita sulit memahami. Loh, ada dua istilah kedatangan Tuhan ya? Iya, dua tahap namanya. Harpazo, kita diangkat. Beda sudah menjejakkan kaki di bumi ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau tanda-tanda akhir zaman, jam profetik itu berjalan terus. Ini berjalan terus jam ini. Enggak ada namanya jam mundur ya. Jalan terus ya. Maka Yesus penyelamatmu akan segera datang. Maka kita siap-siap diangkat. Dicabut. Itu namanya harpazo. Dicabut, ambil, angkat. Tetapi yang semagnet ya, satu roh. Artinya percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kita diangkat. Dah? Setelah diangkat Bapak Ibu Saudara, dunia ini masuklah namanya zaman Antikris. Makanya saya bilang sesat kalau mengatakan zaman ini sudah Antikris. Keras kepala mereka mengatakan begini, ini zaman Antikris Pak, ini zaman Antikris. Siapa bilang? Memang kita sudah diangkat? Kan belum ya? Harpazo Alkitab mengatakan kita akan diangkat dulu. Diangkat. Masuklah namanya zaman Antikristus. Diberi cap dan tanda. Ingat, tangan kanan dan dahi. Tidak ada cap di sini, tidak ada cap di sini. Jadi kalau ada mengkaitkan vaksinasi, salah besar. Capnya bukan di sini. Kalau memang bisa vaksinasi di sini, kemungkinan bisa dipertimbangkan di sini, disuntik sini. Ada disuntik di sini? Enggak ada disuntik sini. Pak, Bapak vaksinasi? Iya. Di sinilah suntik dokter, di kepala saya disuntik supaya genap. Tanda Antikris. Enggak bisa. Di sini dokter, di tangan kanan saya. Enggak bisa. Di sini. Itu bukan tanda. Tapi yang lain mengatakan itu tanda. Setelah zaman Antikris Bapak Ibu Saudara, maka parousia, si pendurhaka itu akan dilenyapkan. Jadi dua tahap yang berbeda ya. Yesus datang mengangkat kita, kemudian Yesus datang turun melenyapkan si pendurhaka, itulah Antikris. Nah, jadi respon kita apa? Ini penting bagi kita. Karena kita sudah tahu perkembangan Timur Tengah ini, kita juga berwas-was, berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan, entah nanti malam, entah besok, kita nggak tahu. Tapi jangan bermain-main, ya. Dalam Tuhan nggak boleh bermain-main. Sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Respon gereja di ambang Harpazo. Yang pertama, berjaga dan berdoa. Dalam Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Poinnya yang perlu Bapak perhatikan, Ibu, Saudara semuanya adalah luput dari semua yang akan terjadi itu
dan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apa yang luput? Kita luput dari bencana besar zaman Antikris, tapi harus berjaga-jaga dan berdoa. Kedatangan Yesus seperti pencuri, tidak tahu kapan jamnya. Nggak tahu kita, maka disebut berjaga-jaga dan berdoa. Maka kita doakanlah keadaan Timur Tengah, biar turut campur tangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Kita tetap berdoa. Jangan abaikan kata berdoa, karena Alkitab mengatakan senantiasa sambil berdoa, berjaga-jaga sambil berdoa. Pegang senjata, kalau saya prajurit, pegang senjata, berjaga-jaga dari musuh, ya, seperti prajurit Gideon, berjaga-jaga juga berdoa. Gak cukup hanya berjaga, lihat kiri kanan, tapi gak ada doa, tinggal kita. Pak, saya hanya melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan melayani, tapi saya nggak mau berdoa. Tinggal berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga, siap. Kapan datang? Siap. Kita nggak tahu. Oh, nanti jam 8 datang. Kita siap. Oh, mungkin jam 10. Siap. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya kita luput dari suatu zaman yang sangat besar penganiayaannya. Dan kedua, supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kalau Yesus datang, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan. Kalau nggak pernah berdoa, bagaimana bisa menghadap Tuhan Yesus, ya kan? Jadi kita harus banyak berdoa. Amin. Ya. Poin pertama, karena kita akan jumpa dengan Tuhan. Kalau nggak berdoa berarti nggak jumpa dengan Tuhan, kan begitu. Kalau kata praktisnya, kalau saya berdoa, saya akan jumpa dengan Tuhan. Kalau saya nggak berdoa, saya nggak jumpa dengan Tuhan. Nah, apalagi hidup kudus dan berintegritas. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Harpazo. Di Lukas 21:36 juga itu berkaitan harpazo. Saya ambil harpazo. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Apa yang dikuduskan? Roh, jiwa, dan tubuh. Roh saya dikuduskan, jiwa saya dikuduskan, tubuh saya dikuduskan. Sampai tidak bercacat celah. Ini yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Maka harus menjaga kekudusan dan juga berintegritas. Orang Kristen itu artinya berintegritas, kualitasnya bagus. Orang saleh, orang dikatakan sungguh-sungguh. Ya, Alkitab mengatakan jikalau keagamaanmu tidak melebihi agama orang Yahudi, engkau enggak layak masuk surga. Itu namanya berintegritas, melebihi agama-agama di dunia ini. Itulah dimaksud kita, sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan? Semakin giat beribadah. Ibrani 10 ayat 25, ini harpazo, ada kata hari Tuhan. Saya bukan menakut-nakuti, ini kata hari Tuhan, harpazo. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang harpazo. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertanyaannya, kalau saya malas-malas beribadah, berarti saya melanggar ayat ini. Dan saya tidak akan diangkat oleh Tuhan, itu sudah pasti. Saya bilang sama murid begini, kalau kalian ke gereja bagus ke gereja. Mau gereja mana silahkan. Ya, denominasi mana? Ya silakan saja. Mau HKBP, mau Pentakosta, mau Metodis, silakan. Itu pertemuan ibadah.
Tapi saya tegaskan, sedangkan orang yang beribadah saja belum tentu diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang beribadah saja, rajin pun dia beribadah saja, belum tentu diangkat oleh Tuhan. Loh, kenapa Pak? Ya, introspeksi diri saja. Kalau saya datang, tapi saya sebagai kedatangan saya beribadah sebagai hanya agamawi, itu berbeda. Kita beribadah ini bukan sekedar ritual ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan beribadah betul-betul mengalami spiritual, itu yang kita ambil poinnya. Spiritualnya itu. Ritual boleh tepuk tangan, ritual boleh pakai musik, ritual boleh bernyanyi-nyanyi, silahkan A sampai Z. Tapi inti maknanya kita harus mengalami namanya spiritual itu. Ada makna manfaat yang kita ambil, kuasa ibadah kita terapkan dalam hidup kita. Jadi belum tentu orang beribadah saja pun akan diangkat Tuhan. Apalagi bermalas-malasan. Karena ayatnya mengatakan semakin giat melakukannya. Bukan semakin malas melakukannya. Apa ciri-ciri yang giat dan rajin tersebut beribadah Bapak Ibu Saudara? Gampang, menilainya gampang. Kalau di sekolah, bagaimana Bapak ingin tahu anak itu rajin datang ke sekolah? Tepat waktu. Ada murid saya nggak pintar, nggak cerdas, tapi nilainya saya kasih tinggi, 90 agama. Memang dikerjakannya, tapi bersalah juga, ulangi. Tapi dia bertekun. Bukan masalah pintar, ada yang pintar, tapi malas, terlambat, cabut. Apakah pantas naik kelas? Atau secara rohaninya apakah pantas ini diangkat? Enggak pantas. Saudara Bapak Ibu, saya tahu teologis, pintar berpidato, pintar tahu Alkitab, belum tentu saya diangkat kalau saya tidak giat. Maka ya, dari kehadiran kita itu salah satu poin. Kalau datang kita beribadah kepada Tuhan, pertanyaannya lah begini. Kalau datang kita beribadah, pertemuan ibadah, tiap hari ada ibadah misalnya, atau kita bilang lah sekali seminggu aja lah, sekali seminggu, tiap minggu. Tiap minggu kita beribadah, tetapi terlambat. Jam 10 mulai ibadah, jam 10 sudah datang. Jam 10 ibadah, jam 10.30 datang. Ini namanya ritual. Saya tidak bermaksud menghakimi, tapi ayat ini mengatakan, kalau tidak giat, kalau tidak rajin, tertinggal Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan alasan tertentu saya nggak tahu, apakah terlambat itu karena ban kendaraan yang bocor, apakah ada kesibukan di rumah yang harus sangat penting dikerjakan, saya nggak tahu, pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi kalau kita beribadah, setiap beribadah terlambat, bisa dihitung jari, minggu depan terlambat lagi, minggu depan terlambat lagi. Ini tidak diangkat oleh Tuhan. Karena ayat ini mengatakan kita harus semakin giat menjelang harpazo, pertemuan ibadah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, menuju harpazo, siap sedia sebagai mempelai yang bijaksana. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, cukup panjang ayat ini, tapi singkatnya adalah bahwasanya Yesus akan datang dan malaikat berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Yesus datang, song-songlah dia, sambutlah dia. Tapi yang bisa menyambut kedatangan Yesus itu hanya mempelai yang bijaksana. Kalau mempelai yang bodoh, Bapak Ibu Saudara, pintu tertutup, artinya tertinggal. Pelita dan minyak. Pelita, apa yang kita perbuat, bisa dalam pelayanan, bisa ya, bisa dalam sehari-hari apa yang kita perbuat, silahkan. Pelita kita
silakan. Tapi ada pelita itu kelihatannya redup, kelihatannya menyala, kan begitu. Melakukan sesuatu setengah hati, redup, melakukan sungguh-sungguh, menyala. Pelita, ya, minyak merupakan gambaran kita disertai oleh Roh Kudus. Amin. Bagaimana menjaga pelita itu supaya menyala? Ya ada Roh Kudusnya. Maka kita harus siap sedia. Contoh pengantin hari Sabtu di sini. Kalau namanya dalam persiapan pernikahan Bapak Ibu Saudara, semuanya siap sedia ya kan? Dari rumah sudah dipersiapkan, dekorasi sudah dipersiapkan, semua dipersiapkan. Inilah maksudnya kata Tuhan. Menjelang kedatangan Yesus, seperti mempelai yang bijaksana itu mempersiapkan dirinya menyambut Yesus datang kedua kali. Cobalah datang mempelai itu malas-malas kemari, molor waktu, molor semua, jamnya lewat, begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara, itu mempelai yang tidak bijaksana. Kalau dia bijaksana, ya Tuhan, aku berikan terbaik bagi nama Yesus, aku lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya dipersiapkan dengan baik, bayar harga, dipersiapkan dengan baik. Maka ketika malaikat mengatakan, mempelai datang, song-songlah dia. 5 gadis yang bodoh, ya, mempelai yang bodoh, tuli akan perkara rohani, nggak mau mengerti, nggak mau tahu itu ibadah. Gak mau tahu itu baca Alkitab, gak mau tahu baca Alkitab, gak mau tahu berdoa, gak mau tahu itu melayani. Yang penting aku agama Kristen. Itu namanya 5 gadis yang bodoh. Mempelai datang, song-songlah dia. Maka orang yang berjaga-jaga pasti mendengar seruan tersebut. Amin. Ketika bunyi sangkakala, dengar. Mempelai datang, maka mempelai yang bijaksana akan menyambut dan kita akan bertemu dengan Yesus kalau kita sebagai mempelai yang bijaksana. Katakan amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, ya, kesimpulannya. Jadi konflik di Timur Tengah ini jangan kita anggap itu sekedar fenomena aja, perang-perang begitu, ya damai perang, ya perang damai, tidak. Tapi ini merupakan tanda-tanda profetik nubuatan Yesus mau datang kedua kali. Jadi kalau kita lihat Israel sana peristiwanya, oh ya, kita harus bersikap berjaga-jaga. Amin. Kita bersikap bersedia, ya, siap sedia menyambut Yesus datang kedua kali. Kita jaga kehidupan kita, rohani kita, jiwa kita, tubuh kita untuk menyambut Yesus datang kedua kali. Dan jangan sampai kita tertinggal. Kalau kita tertinggal, Bapak Ibu Saudara, disinilah akan diseleksi pada zaman Antikris, menerima tanda cap 666, 333, bila terima berarti pengikut iblis, bila ditolak nyawa taruhannya. Jadi ada 2 kata, harpazo dan parousia, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka tanda-tandanya sudah tergenapi lewat peristiwa yang berada di Timur Tengah. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.